Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qul rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Faqir ingin membahas fikih praktis puasa. Fikih praktis puasa. Jadi, yang penting-pentingnya saja, ya. Syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan puasa, dan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Tuh. Jadi karena simple praktis, langsung dibahas saja. Puasa itu adalah secara bahasa al-imsaku, artinya menahan dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari syuruk sampai waktu maghrib, sampai terbenam matahari. Tuh. Jadi ada yang berkata waktu imsak mulainya begitu. Syarat wajib puasa ada empat. Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa. Jadi wajib Islam, wajib baligh itu usia 9 tahun dengan ciri-ciri bagi laki-laki perempuan keluar mani atau perempuan keluar darah haid. Kalau belum keluar darah haid ditunggu sampai umur 15 tahun. Tuh. Kok belum itu juga keluar juga, namanya baligh bil umri. Jadi apa? Islam, baligh, berakal, dan wajib dia sehat. Kalau gila tidak wajib puasa. Yang keempat adalah mampu berpuasa. Artinya jika orang sakit tidak wajib puasa. Nah, itu syarat wajib puasa. Fardu puasa yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua menahan dari makan dan minum. Yang ketiga menahan dari bersenggama. Yang keempat adalah menahan daripada muntah. Muntah dengan sengaja tidak boleh. Makanya fardunya puasa ada 4. Ya. Pertama adalah niat. Jika puasa wajib, niatnya di malam hari yang biasa kita lakukan. Nawaitu samaghodian adai. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, aku niat puasa Ramadan besok hari karena Allah, selesai. Ya, itu niat. Kalau puasa sunnah itu puasa Ramadan dan nazar itu wajib ya niatnya di malam hari. Jika puasa sunnah itu boleh di waktu duha. Ya. Nah itu niat. Yang kedua adalah menahan dari makan dan minum. Walaupun sedikit makan atau minum dengan sengaja, maka tidak boleh. Itu fardu puasa yang kedua, menahan dari makan dan minum. Yang ketiga adalah menahan dari bersenggama. Suami istri bersenggama di bulan suci Ramadan nggak boleh, karena itu termasuk fardu puasa, menahan daripada bersenggama hubungan suami istri. Yang keempat adalah menahan daripada muntah. Ya, muntah dengan sengaja. Tuh. Itu adalah fardu-fardu puasa. Karena ini praktis, maka akan dirinci ya. Sunnah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah dicepat-cepatkan ketika berbuka, langsung makan kurma sunnahnya. Kalau nggak ada ya air putih nggak apa-apa. Yang kedua adalah mengakhiri sahur. Ketika sahur ya imsak misal jam 4:30, maka sahurnya ya mepet-mepet lah antara 20 menit sebelum imsak gitu. Itu namanya mengakhiri sahur. Yang ketiga yaitu menahan dari berbicara yang kotor. Itu adalah sunnahnya berpuasa. Tadi apa? Sunnahnya berpuasa itu adalah mengakhiri sahur. Yang kedua cepat-cepat berbuka. Yang ketiga menahan dari perkataan yang kotor. Itu sunnah puasa. Sekarang 9 hal yang membatalkan puasa. Ada 9. Ya. Kita simpel. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut, hidung, telinga, buang air besar, buang air kecil. Nah, itu yang pertama. Batasnya mulut adalah sampai menelan sini. Kalau lewat dari tenggorokan maka batal. Tapi kalau masih di mulut maka tidak batal. Terus gimana ludah?
ludah itu ditelan tidak batal puasa dengan 3 syarat. Ludah milik sendiri, ludah masih di dalam mulut. Yang ketiga, ludah belum bercampur dengan yang lain. 3 syarat itu, maka tidak batal puasa. Nah, kemudian berkumur-kumur ketika berwudu, itu kan sunnah. Nah, itu jadi boleh ya. Nah, terus ini memasukkan ke lubang hidung. Batasnya adalah ketika kita ada air masuk, adanya gerak panas, maka disitulah batas batalnya puasa. Ya, jika lewat daripada ini adalah batal. Maka kalau misalkan jari-jari masuk begini, dia tidak batal. Maka beruntunglah bagi orang yang suka ngupil. Yang kedua. Yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke lubang telinga. Ya, jadi batasnya telinga ini jari masuk. Batasnya itu tuh. Jika lebih dari batasnya jari kelingking masuk, maka batal. Artinya korek kuping batal puasa. Selesai. Yang ke tadi memasukkan ke lubang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lubang depan laki-laki ataupun perempuan. Bagi laki-laki ataupun perempuan, lebih teruntuk perempuan ketika cebok hanya pakai jari ini aja. Pakai jari kulit dalam begini saja. Jangan sampai nakuk begini. Kalau nakuk masuk itu batal. Lubang depan ataupun lubang belakang ya, hanya jari perut aja nih, perut nih yang boleh gitu ya. Itu udah bersih secara istinja begitu. Terus yang pertama yang tadi memasukkan ke lubang 5, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu batal puasa ya. Kemudian apabila tidak sengaja maka tidak batal. Yang ketiga adalah bersenggama di bulan suci Ramadan, maka batal puasa. Hati-hati, ini berat ini ya. Dia wajib kodok plus kafarot ya. Kodok puasanya plus kafarot juga. Kafarotnya adalah 1, memerdekakan budak yang muslim dan sehat ya. Kalau misalkan nggak bisa, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Itu berat sekali untuk yang bersenggama di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kalau misalkan nggak bisa juga, maka dia wajib memberi makan kepada 60 fakir miskin. Per 1 fakir miskin adalah 1 mud. 1 mud di dalam kitab Fathul Qorib ada ulama yang berkata adalah 2,5 kilogram beras. 60 fakir miskin. Kalau misalkan tidak bisa karena nggak ada uangnya, maka dicatat hutang. Nanti kasih tahu kepada ahli waris jika dia meninggal dunia bahwa si fulan punya hutang karena bersenggama di bulan suci Ramadan, yaitu memberi makan kepada fakir miskin 60. Begitu. 1, 2, 3. Yang ketiga tadi ya, bersenggama walaupun tanpa keluar mani. Nah, walaupun masuknya sedikit saja, maka dia itu sudah batal puasa. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Ya. Dengan sengaja baik dengan jalan halal ataupun haram, maka dia batal puasa. Jika tidak sengaja karena mimpi, maka dia tidak batal. Yang kelima, haid pasti batal puasa. Nifas batal puasa. Melahirkan. Nah, yang ketujuh adalah melahirkan. Maka melahirkan itu batal puasa. Yang kesembilan adalah gila. Tiba-tiba gila ketika puasa, maka dia batal. Yang kedelapan ya, gila. Yang kesembilan adalah murtad. Naudzubillah min dzalik. Atau merendahkan syariat Islam. Berkata Allah itu 2, naudzubillah min dzalik. Maka dia adalah batal puasa. Ya. Itu adalah 9 yang membatalkan puasa. Yang terakhir adalah 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila, ya. Yang ketiga adalah orang sakit, yang keempat adalah orang tua, yang kelima adalah haid, yang keenam adalah nifas, yang ketujuh adalah melahirkan, yang ke-8 adalah menyusui, yang ke-9 adalah bepergian. Nah, 9 komplit. Jadi kalau misalkan anak kecil sama orang gila, dia tidak wajib puasa, tidak wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Sekarang orang sakit. Kalau orang sakit ada harapan ingin sembuh, ada harapan sembuh kata dokter, maka dia wajib kodok saja, tidak bayar fidyah. Jika sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka dia hanya bayar fidyah saja. Kemudian tadi apa? Orang tua sepuh, sudah sepuh sekali, tanya dulu, Mbah kuat nggak puasanya? Kalau dia kuat bagus, kalau nggak kuat jangan dipaksa karena dia tidak wajib puasa. Nah, ketika itu orang yang sepuh, maka dia hanya bayar fidyah saja, tidak wajib qada. Ada yang berkata fidyahnya adalah tadi 2,5 kilogram. Ya, ada yang berkata 6,7 ons dan yang lainnya. Ulama berkata beda-beda itu ya. Yang umum biasanya 2,5 kilo. Nah, kemudian
tadi apa? Head adalah tidak wajib bayar fidyah tapi wajib qada. Nifas tidak wajib fidyah tapi wajib qada. Melahirkan tidak wajib. Nah, yang melahirkan itu tidak wajib fidyah dan tidak wajib fidyah, hanya wajib qada. Tapi yang menyusui, nah, yang menyusui ini ada dua. Jika dia khawatir karena dirinya sendiri, maka dia tidak wajib fidyah, hanya wajib qada. Tapi kalau khawatir karena dirinya dan bayinya, maka dia wajib fidyah dan wajib qada. Nah, yang kesembilan, orang bepergian dengan syarat lebih dari 84 km dengan syarat keluarnya dari rumah sebelum subuh. Perjalanan lebih dari 84 km, maka dia tidak wajib fidyah dan wajib qada. Gitu. Dan terima kasih, ini adalah fikih ringkas, simple, mudah dipahami. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.